Ada kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Lonjakan volume kendaraan pemudik balik menuju Jakarta ini terus meningkat. Kepadatan mengular panjang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek menjelang gerbang tol Cikampek Utama. Kepadatan ribuan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi mengular panjang di ruas tol Jakarta Cikampek hingga Sabtu subuh. Terus melonjaknya kendaraan pemudik balik ke arah wilayah Jakarta sehingga antrian dan kepadatan masih terjadi. Kepadatan juga terpantau di lajur kontraflow dan jalur utama arah Jakarta sebelum gerbang transaksi. Untuk mempercepat dan mengurai antrian, Jasa Marga membuka 22 gardu transaksi menuju arah Jakarta. Sedikitnya hingga pukul 5 pagi ini, dari pukul 5 pagi kemarin, kendaraan yang masuk ruas tol Japek melalui gerbang Cikampek Utama ini tercatat ada 88.733 kendaraan. Pemirsa, personel Polres Lampung Selatan membagikan makanan pangan, susu dan es krim kepada para pemudik yang membawa anak-anak saat menunggu di kantong parkir Pelabuhan Bakauheni. Para petugas kepolisian membagikan paket makanan kecil kepada para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Sebanyak 500 es krim, 50 kotak susu serta berbagai makanan kecil dan cemilan disediakan untuk anak-anak yang ikut dalam perjalanan. Pembagian makanan dan minuman merupakan upaya polisi untuk memberikan kenyamanan kepada para pengendara sepeda motor yang rentan mengalami kelelahan. Pemirsa, pada Sabtu pagi situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni terpantau masih lengang. Berdasarkan pantauan tim TV One, pada pukul 9 pagi arus penumpang dan kendaraan yang tiba di Pelabuhan Bakauheni ini terpantau sepi. Tidak terlihat antrian kendaraan di sejumlah titik seperti pintu masuk pelabuhan dan juga dermaga. Kantong-kantong parkir di dermaga eksekutif dan reguler Pelabuhan Bakauheni juga terlihat lengang. Informasi terkini dari Pelabuhan Bakauheni sudah ada rekan kami Herninda Febiola. Pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Lampung. Herninda, silakan laporan Anda bagaimana kepadatan di sana. Ya, selamat pagi Ana dan juga pemirsa. Terkait memasuki masa puncak arus mudik di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung ini sejak pagi tadi sudah mulai ramai didatangi oleh masyarakat ataupun penumpang dan juga kendaraan yang hendak menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Dan untuk kondisinya di sini masih cukup kondusif, pemirsa. Tidak ada nampak antrian yang begitu mengular panjang, meskipun memang kantong-kantong parkir yang berada di dalam area pelabuhan ini sudah mulai dipenuhi oleh kendaraan roda 4 yang hendak menyeberang. Dan ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi karena memang untuk truk ataupun kendaraan besar sendiri dilakukan secara terpisah untuk penyeberangannya, yakni melalui pelabuhan BJJ. Dan untuk prediksi cuaca, pemirsa, ini memang dari BMKG bekerjasama dengan pihak ASDP untuk mengkonfirmasi secara lebih lanjut bagaimana kondisi cuaca di Pelabuhan Bakauheni sendiri. Dan untuk hari ini tadi pagi sempat terjadi hujan deras dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius berdasarkan platform dari BMKG. Dan juga BMKG tentu memprediksi adanya cuaca buruk yang akan terjadi pada hari ini. Maka dari itu mungkin penumpang ataupun pemirsa yang hendak menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni hendaknya melihat atau memperhatikan barang bawaannya seperti jangan lupa membawa jas hujan, payung ataupun jaket untuk di perjalanan khawatir bila terjadi hujan. Dan dari BMKG juga ini masih belum memperingati adanya cuaca ekstrim ke pihak ASDP, karena apabila terjadi cuaca ekstrim nantinya KSOP akan
memberikan arahan atau informasi lebih lanjut kepada pihak ASDP apakah kapal boleh berlayar menyeberang ke Pulau Jawa karena demi keamanan dan juga keselamatan daripada penumpang. Setelah itu apabila memang terjadi cuaca ekstrim dan penyeberangan terpaksa harus ditunda, maka pihak ASDP akan menyediakan sarana dan juga prasarana agar masyarakat ataupun penumpang dapat menunggu di area pelabuhan dengan aman dan nyaman. Terkait fasilitas ini memang di Pelabuhan Bakauheni sendiri sudah cukup mumpuni pemirsa, seperti adanya playground untuk anak-anak dan juga menjelang sore ke malam ini ada live musik ataupun karaoke gratis yang bisa dinikmati oleh para penumpang agar tidak bosan menunggu di dalam antrian. Namun sejauh ini terkait antrian masih belum terjadi secara panjang ataupun menyebabkan penumpukan di wilayah pelabuhan begitu, karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan di sini juga pemirsa, area kepadatan penumpang ataupun kendaraan yang ada di Pelabuhan Bakauheni ini memang biasanya terjadi dari sore hari hingga ke malam hari. Hal ini berkaitan dengan kondisi daerah masyarakat ataupun penumpang yang hendak menyeberang ini apabila mereka berangkat dari daerah Bandar Lampung ataupun Palembang hingga daerah-daerah yang lebih jauh dari area Pelabuhan Bakauheni ini cenderung sampai ke area pelabuhan minimal sore hari, sehingga sore hingga ke malam ini baru terjadi kepadatan. Seperti yang terjadi pada malam kemarin pemirsa, ini terjadi kepadatan yang cukup signifikan dari pukul 7 malam hingga ke pukul 2 dini hari. Padahal sebelumnya dari pagi hingga ke siang hari ini terpantau lenggang. Seperti halnya pada hari ini pemirsa, suasana di pelabuhan masih cukup landai dan juga lenggang. Tidak ada kendaraan yang bersifat menumpuk mengular panjang ke luar area pelabuhan. Namun kita masih belum bisa pastikan apakah nanti sore atau hingga nanti malam bahkan ya penumpukannya akan sejauh mana. Tetapi dari ASDP yang bekerja sama dengan pihak kepolisian juga ini membuat skema, yaitu skema arus lalu lintas delaying system, yang mana nantinya dari sistem delay tersebut dapat mengurangi kepadatan dengan menahan atau memperlambat laju kendaraan sebelum memasuki area pelabuhan agar tidak terjadi penumpukan. Dan ada sekitar 5 titik rest area ataupun 4 titik, yaitu 5 titik rest area dan juga ada 3 titik jalur arteri yang dijadikan buffer zone oleh ASDP dan juga Polda Lampung untuk menahan laju kendaraan apabila nanti penumpukan terjadi di wilayah pelabuhan. Dan untuk tiket sendiri pemirsa, ini sudah diterapkan sistem tiket single tiket yang mana ini sudah diterapkan sejak tanggal 3 April kemarin. Sementara kembali ke studio Ana dan juga pemirsa. Terima kasih Herninda Febiola mengabarkan langsung dari lokasi. Selanjutnya pemirsa sudah ada informasi langsung dari Garut, Jawa Barat. Taufik Hidayah akan mengabarkan informasi terkini untuk Anda. Taufik, silakan. Baik, pemirsa bisa saya sampaikan menjelang siang atau mendekati siang pada pukul 11.01 memang arus lalu lintas di jalur selatan tepatnya di Simpang Plat Sigobing semakin padat. Pengendara roda 2 mulai mendominasi di wilayah ini, bisa Anda lihat di layar kaca, termasuk iring-iringan atau antrean kendaraan pribadi roda 4 yang mengarah ke Bandung, di mana kepadatan ini terjadi sekitar atau berawal dari pukul 8 pagi, dan untuk siang ini kepadatan semakin cukup panjang, di mana selain dari arah Tasikmalaya, dari jalan kabupaten pun mulai berdatangan. Dan ini merupakan arus balik yang mengarah ke Bandung, kemudian tujuan gerbang tol Cileunyi termasuk ke Lingkar Nagrek. Dan bisa saya sampaikan juga bahwa cuaca di jalur selatan ini tengah mendung dan sekitar 30 menit lagi maka akan turun hujan diprediksi. Maka untuk Anda, bagi para pemotor yang hendak melakukan perjalanan, agar mempersiapkan segala kebutuhan apabila memang cuaca mulai turun hujan. Dan petugas kepolisian saat ini tengah melakukan sistem buka tutup jalur, yaitu saat ini petugas lalu lintas dari Polres Garut hendak melakukan sistem one way dari arah Bandung menuju Garut, karena memang jika ingin melakukan one way dari arah Garut maka jalur dari arah Bandung harus benar-benar kosong, sehingga
one way atau sistem satu arah dari Garut menuju Bandung akan diberlakukan sekitar 1 jam lagi. Dan informasinya petugas kepolisian juga telah menerapkan sistem one way 1 kali tadi karena memang kepadatan semakin memuncak di Sabtu siang ini. Dan saya akan perlihatkan selain dari arah Tasikmalaya ini 3 jalur sudah digunakan kendaraan roda 4 termasuk bus dari arah Tasikmalaya, Terminal Garut, kemudian dari tempat-tempat lainnya sudah mengarah ke Garut atau menuju ke arah Bandung. Nah, ini sudah 3 jalur sudah tidak bisa dari arah Bandung ke arah kota Garut, sehingga arus lalu lintas harus dialihkan ke Jalan Raya Banjuresmi. Anda bisa lihat, inilah kepadatan yang terjadi sehingga rekayasa lalu lintas sedang diberlakukan. Dan di sebelah kanan saya, ini merupakan arus lalu lintas dari Jalan Kabupaten yang memang tadi telah dialihkan, sehingga ini perlu dikuras karena sebentar lagi atau sekitar 45 menit lagi sistem one way dengan trek panjang dari Garut menuju Nagreg akan diberlakukan ke arah Bandung. Dan bisa disampaikan apabila memang Anda kelelahan pemudik saat melakukan perjalanan di siang hari ini, Anda bisa beristirahat di posko kepolisian seperti yang berada di layar kaca Anda ini. Ini posko pengamanan di wilayah Simpang 4 Sigobing, di mana memang ini menyediakan berbagai fasilitas untuk tempat istirahat para pemudik. Dan bisa disampaikan, selain jalur Simpang 4 Sigobing, untuk jalur nasional Limbangan pun mengalami hal serupa, mengalami kepadatan, dan petugas kepolisian juga kabarnya telah beberapa kali menerapkan sistem satu arah dari arah Tasikmalaya, terutama untuk menguras dari arah Gentong ke arah Bandung. Demikian. Laporan langsung Taufik Hidayat dari jalur Garut, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada Herina Febiola. Terima kasih rekan-rekan.